Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Jumat, Jumat Barokah. Mudah-mudahan keberkahan menyertai Anda semua. Dalam situasi semacam ini, selain saling mengingatkan, kita juga paling penting itu saling mendoakan. Karena saya kira itu yang bisa kita lakukan dalam situasi yang semakin berat ini karena COVID mulai mengintai lagi, kemudian ekonomi kita juga belum membaik. Ya, Bung Rocky ya? Betul, saling mendoakan supaya cepat kita bersekutu dengan kerohanian dan saling menghibur supaya kita nggak terpapar oleh berita-berita yang mendebarkan hari-hari ini. Iya. Tapi kalau tadi saya menyebut bahwa ekonomi makin memburuk, terus kesehatan juga mulai mengancam, ternyata ada juga sih yang membaik. Ini kalau saya baca di media konvensional itu soal laporan harta kekayaan dari salah satu pimpinan KPK yang dalam 1 tahun terakhir naik 4,5 miliar ini Nuril Gufron yang disebut. Nah, saya perhatikan tidak hanya satu media nih yang buat, berarti media menganggap berita ini cukup penting dong gitu ya, Bung Rocky. Ya, itu fungsi dari media bahwa seseorang yang ada di pusaran kekuasaan itu harus di-watch. Jadi yang di-watch memang mereka yang ada di pusaran kekuasaan, bukan masyarakat sipil yang di-watch oleh masyarakat sipil. Jadi ngaconya di situ tuh. Dan wakil ketua KPK itu potensial untuk memperoleh predikat baru bahwa kekayaannya bertambah, walaupun dia mesti menjelaskan dari mana pertambahan kekayaan. Tapi bertambahnya kekayaan itu menunjukkan bahwa ada akumulasi itu. Dan orang bertanya dari mana sumber akumulasinya itu. Itu bukan pertanyaan sinis atau iri, itu betul-betul pertanyaan etis karena beliau adalah ada di dalam struktur yang memungkinkan orang menimbun kekayaan itu. Kenapa begitu? Karena dalam 1 tahun kemarin petugas KPK yang disogok, yang kasus apa itu di Sumatera kan juga beberapa kejadian juga berlangsung. Jadi kita sebetulnya udah masuk di dalam satu parameter etis dan fungsi pers adalah mempertanyakan, paling nggak memberitakan bahwa ada pertambahan kekayaan itu. Jadi publik mesti ngerti bahwa bertambahnya kekayaan itu menimbulkan tanda tanya. Kenapa? Karena beliau ada di dalam wilayah di mana akumulasi kekayaan justru dimungkinkan setiap saat melalui gratifikasi macam-macam. Tapi ini berita yang harus kita anggap sebagai fungsi utama dari jurnalis. Ya. Karena tadi ada seorang teman juga yang memprotes saya, masa berita begini, ini soal bisnis kos-kosan saja mesti diberitakan. Tapi saya lihat ini persoalan bukan soal kos-kosan atau tidak, tapi siapa Pak Nuril Gufron itu sebagai wakil ketua KPK itu saya kira itu berbeda aja. Kalau dia cuma pengajar biasa, dosen biasa gitu, dan kemudian bertambah kaya dari kos-kosan, ya bukan urusan kita. Tapi ketika seorang wakil ketua KPK itu kekayaannya bertambah dalam situasi pandemi, ini wajar kalau media kemudian mempertanyakan. Saya kira di situ posisinya ya, Bung Rocky ya. Ya. Betul. Ya. Karena soalnya bukan kos atau bukan kos. Kos-kosan pun bisa di dalam rangka money laundering misalnya. Jadi tetap kita mesti ajarkan publik itu untuk menilai secara objektif bahwa berita itu harus harus diketahui publik, paling enggak dia bertambah kekayaannya. Udah nggak apa-apa. Soal apa yang membuat dia bertambah yaitu urusan auditor publik karena dia adalah pejabat publik tuh. Ya. Oke. Sekarang kita pindah ke berita yang sangat serius dan juga banyak dimuat oleh media-media lokal, ya ini media nasional maksud saya, yakni ini bocoran dari Reuters ya. Reuters yang dapat bocoran bahwa ternyata pemerintah Cina itu secara resmi minta kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak di laut Natuna ini laut Cina, masuk wilayah Cina, Laut Cina Selatan ya, karena dianggap itu masuk wilayah mereka, Nine Dash Line itu ya, yang dikenal semacam itu. Dan bukan hanya itu, ternyata Cina juga mempersoalkan itu latihan Garuda Shield kemarin yang Amerika, itu kan sejarah pertama kali terbesar tuh, latihan antara TNI Angkatan Darat Indonesia dengan TNI bukan TNI Angkatan Darat, dengan Angkatan Darat Amerika. Dan itu juga dipersoalkan. Tetapi ini Reuters mengutip bocoran dari beberapa pejabat, dan hanya satu yang disebut by name, yakni Farhan, ini anggota Komisi 1 dari DPR RI, menyatakan dia membenarkan soal itu. Tapi
Kemenlu sama sekali tidak mau bicara soal ini. Ini saya melihat apa begitu tidak berdayanya ya Indonesia di hadapan Cina, karena ini sangat serius loh, Bung Rocky. Ya itu, ini soalnya akhirnya diberitakan dari dunia kan sejak 6 bulan lalu kita udah bahas di sini bahwa kenapa Presiden Jokowi tidak memberi sinyal apapun tentang pengetahuan dia tentang Cina Selatan kan? Kita menduga bahwa beliau mungkin nggak peduli atau beliau di brief dengan cara yang keliru atau memang keadaan kita itu harus kita sembunyikan karena kita memang fragile gitu. Kita rapuh dalam soal pertahanan. Jadi kalau Cina akhirnya melalui bocoran Reuters yang sebetulnya bukan bocoran karena itu udah jadi rumors pembicaraan di Deplu saya dengar dari komunitas diplomatik gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Cina akhirnya tahu potensi terakhir Indonesia di bidang pertahanan seberapa sih. Kan Cina membaca bahwa Indonesia memang lemah, banyak cukup banyak pesawat, cukup banyak armada laut, tapi nggak ada amunisi. Jadi intelijen Cina bekerja lebih cepat sebetulnya. Mereka tahu bahwa Indonesia belum dapat lampu hijau dari Amerika untuk beli senjata tuh. Dan mereka masih sebetulnya menganggap bahwa layaklah senjata itu disuplai dari Cina tuh. Dan ketegangan antara Cina dan Amerika itu membuat Indonesia itu bukan sekedar jadi bego, tapi nggak tahu mau ngapain tuh. Karena terus didikte dengan doktrin bebas aktif. Padahal sebetulnya yang terjadi bebas pasif karena Indonesia ada di dalam wilayah yang dengan cepat rudal Cina itu nyampe ke Indonesia. Jadi soalnya sekarang adalah pengetahuan kita tentang kapasitas Cina untuk melakukan intervensi militer. Nah sebaliknya itu adalah sinyal kuat bahwa Cina itu memang ingin menguasai energi. Langsung dia sebutkan bahwa ini adalah wilayah pemasok energi kita tuh. Jadi hentikan operasi Indonesia di Cina Selatan. Yeah. Dan langsung juga berkaitan dengan protes terhadap latihan Amerika ya, tentara Amerika dan Indonesia. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Cina memang ngerti bahwa Indonesia itu lemah, jadi itu diancam secara kuat aja. Nah di situ kemampuan kita untuk melihat potensi crossfire antara isu global dan isu nasional. Tentu Cina lebih dari itu, dia tahu bahwa ada saling sikut di kabinet Jokowi, dan itu kelemahan rejim kita menjadi plus point buat Cina untuk meningkatkan ancaman. Jadi Cina memantau minute details dari problem politik kita, dan kita nggak punya kemampuan untuk, bahkan Presiden membuat satu kalimat untuk memberi sinyal pada Cina bahwa kita ini tidak bisa didikte, itu nggak ada kan. Jadi Cina masuk terus saja. Dan makanya itu yang jadi pertanyaan kita semua, mengapa soal begini ini ditutupi gitu ya, tidak dibuka pada publik. Biasanya kan kalau ada masa-masa semacam ini, apalagi dalam kondisi yang negara yang berdaulat ya, Bung Rocky, ketika kita menghadapi persoalan di dalam negeri, mengalami perpecahan dan sebagainya, biasanya musuh dari luar itu bisa menjadi musuh bersama yang membangun soliditas di antara kita, dan itu pun nggak dilakukan oleh pemerintah kita. Artinya kan ada apa-apa dengan Cina itu. Ya itu kan kemampuan diplomasi kita rendah sekali itu untuk memberi sinyal pada kawasan aja kita nggak mampu itu. Apalagi kalau kita hubungkan, bukankah Menteri Pertahanan Pak Prabowo sejak setahun lalu udah sibuk dengan namanya apa tuh Komcat, apa namanya pasukan cadangan itu. Ya, ya. Dan itu orang kan bertanya-tanya kemana isu itu tuh. Ya tentu isu itu ada isu sampingan karena nggak ada orang kerahin manusia untuk bertempur di Cina Selatan. Yang dikerahin adalah teknologi kan. Jadi sekali lagi problem-problem semacam ini yang harusnya jadi kewaspadaan nasional itu disembunyikan pemerintah. Nah orang bertanya kenapa pemerintah menyembunyikan itu sehingga kita terpaksa mesti mengulas berita Reuters kan biasa aja itu berita yang dengan mudah diterjemahkan ke Indonesia, terus ada semacam konferensi pers dari aparat militer terutama yang menganggap bahwa sangat politis keadaan di Cina Selatan. Bagaimana diancam Cina untuk menghentikan eksplorasi kan itu artinya Cina bilang mau gue tempeleng loh, terus kita cuma bilang ya nanti ya pelan-pelan ya kita rapat dulu ya, kan nggak bisa kan, itu mesti sinyalnya pemerintah mesti langsung marah dong gitu. Jadi
Itu baseline-nya. Nah, karena itu nggak bisa diterangkan, maka orang bikin analisa ekonomi politik. Buat Indonesia itu memang tergantung pada Cina. Utangnya belum bisa dibayar, dan masih ada negosiasi-negosiasi lain yang harus diselesaikan. Jadi Cina tetap di atas angin, dan kita terbawa angin aja. Ya, ini kan kalau kita ngomong dari sisi hukum, katakanlah itu semacam kayak somasi lah gitu ya, diperingatkan. Kalau nggak menghentikan akan ada tindakan. Jadi saya kira ini sangat menarik ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kita. Apakah kemudian otomatis tunduk pada ancaman Cina dan langsung menghentikan operasinya, atau berani kemudian menghadapi risiko ya ada persoalan adu kekuatan militer kalau sudah sampai di situ, setelah semua jalan diplomasi buntu. Ya paling tidak sinyal Cina itu kalau lu macam-macam, gua hajar lu di Cina Selatan ya. Karena itu jangan batalin kontrak-kontrak, karena itu Omnibus Law coba diperpanjang 2 tahun. Jadi seluruh politik dunia itu bekerja dengan pengertian semacam itu. Dan kita gampang membaca politik dunia itu karena variabelnya lengkap. Gitu. Jadi masalah kita adalah kekuasaan mau menyembunyikan seolah-olah Mahkamah Konstitusi itu hanya bekerja demi hukum. Padahal enggak, itu Mahkamah Konstitusi itu bagian dari interplay politik global yang punya sinyal, dia pasti konsultasi secara diam-diam dengan oligarki, presiden maunya ini, maunya itu. Tuh. Jadi terlihat bahwa politik Indonesia itu rapuh sekali. Tuh. Jadi menyembunyikan sesuatu yang rapuh itu bikin makin rapuh. Maksudnya publik diterangkan aja bahwa iya memang kita masih ada urusan ABCD dengan Cina. Tuh. Supaya publik bersiap-siap. Demikian juga menerangkan, itu Omnibus Law buat siapa sih? Kalau dipaksakan 2 tahun, berarti mungkin ada investasi Cina yang mesti diamankan 2 tahun di Morowali atau di mana, kan gampang betul tuh. Cuman karena reaksi-reaksi intelektual, reaksi akademis itu tidak ingin didengar oleh pemerintah, ya akhirnya jadi rumors. Dan kita sekarang baca rumors, nanti kemudian dilaporin itu FNN membahas global politics yang adalah hoax, kan enggak, ajaib. Ya. Nah ini saya jadi teringat kembali kepada masa Orde Baru ya, ketika pada waktu itu semua media di kita dikendalikan gitu. Kan kemudian kalau pada waktu itu orang lebih percaya kepada berita-berita dari BBC London, dari Hilversum Belanda. Hilversum itu. Ya ingat ada Hilversum. Dan subuh-subuh biasa sebelum subuh itu orang tua saya mendengarkan Hilversum. Nah, saya kira kan nggak dalam situasi begini kita nggak harusnya jangan kembali lagi masa-masa seperti itulah kan kita eranya berbeda gitu. Ya, pusat-pusat studi di negeri ini cukup terandal lah buat ngalis begituan kan. Nanti masa kita mesti nunggu fotokopian dari Hilversum atau fax dulu dari Sydney Morning Herald segala macam tuh. Jadi kita balik lagi pada keadaan sekarang. Luar negeri akhirnya Cina terutama membaca keretakan rejim. Nah, keretakan itu yang dimanfaatkan. Jadi ada crack di dalam rejim, maka itu dimanfaatkan buat ngancam sekaligus nyari untung tuh. Nah, fasilitas semacam ini yang dari awal udah dikasih sinyal oleh para pengamat bahwa hati-hati berdagang dengan Cina tuh. Karena kita belum punya kemampuan untuk mengantisipasi apa sebetulnya pikiran Cina tuh. Kita bisa percaya statistik Cina, iya, tapi itu statistik yang dikendalikan negara kan, sistem partai komunis begitu kan. Kita bisa anggap ada diplomasi bisnis antara B2B antara Indonesia dengan Cina. Enggak, di Cina tuh enggak ada B2B. Di dalam B itu selalu ada G, selalu ada partai komunis yang harus ikut di dalam persetujuan. Jadi hal yang simpel, tapi dianggap wah, ya nggak usah takut lah. Padahal sebenarnya kita ketakutan. Nah, kalau disebut bahwa kita punya hubungan bersahabat sangat dekat, kalau sahabatnya nggak main ancam lah, ya kan? Ya, kemampuan diplomasi kita juga memang buruk nih. Deplo ini buruk sekali itu. Karena saya kira begini, sinyal yang seharusnya diolah oleh Deplo itu Deplo nggak bisa olah karena Deplo mesti baca pikiran presiden apa sambil menunggu pikiran presiden waktu berlalu tuh. Ada somasi ketiga nih, kayak gue dapat somasi berkali-kali di soal tanah kan. Jadi Cina kirim somasi terus-menerus dan Deplo masih mau cari pengacaranya siapa ya? Ya udah di depan mata diancam oleh Cina itu langsung karena soal minyak di situ adalah inti dari persoalan dunia itu berebut sumber mineral di Cina Selatan dan itu yang juga menjadi kekhawatiran investor asing kan. Bagaimana kita mau berbisnis kalau tidak ada kepastian dan Indonesia lagi diancam oleh Cina, ngapain masuk Indonesia kan?
Jadi itu rumitnya di situ sebenarnya. Nah, kerumitan itu disebabkan karena presiden konsepnya nggak jelas soal Cina Selatan. Gampangnya begitu. Ya, iya. Oke, kita akan tunggu karena seperti Anda juga katakan tadi, ini pasti ada target-target lain. Mengapa kemudian yang diancam di Laut Cina Selatan di Natuna gitu ya? Ini ada soal konsesi lain yang mungkin saja diincar oleh Cina, dan kita tunggu saja nanti. Kita tunggu. Rasanya jangan nunggu bocoran lah dari media asing, harusnya Departemen Luar Negeri yang memberikan penjelasan pada kita semua. Gitu. Yes, jadi kita fokus dulu pada soal global supaya soal-soal lokal yang kan kita lagi disomasi juga kan sama cebong kan. Oh. Saya lupa jadi. Nah, ini ada masalah yang lebih besar antara tukar tambah kepentingan di Cina Selatan dan proyek keretakan rejim. Jadi mari kita tambal dulu nih rejim dalam berupaya menghadapi Cina. Lalu setelah itu kita bicara tentang keadaan dalam negeri gitu kira-kira nih. Ini usul yang konstruktif loh buat pemerintah. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sip.